Kami Ya, kami dari Warta Kota lagi mencoba untuk wawancara eksklusif dengan Mas Tommy Kurniawan, pendatang baru di Wakil Rakyat anggota DPR RI periode 2019-2024. Mas Tommy, gimana nih rasanya setelah dilantik, setelah berjuang 8 bulan ya kalau nggak salah iya, iya, untuk betul, betul. kampanye dan akhirnya dilantik 2 minggu lalu, bagaimana Mas? Ya, tentu rasanya senang, rasanya apa namanya bahagia ya. Setelah kita berjuang lama, terus dengan pertarungan yang menurutku kemarin agak lumayan sengit ya, apalagi dapilku adalah dapil pendukungnya dari 02, dia banyak masyarakat yang mendukung partai-partai tersebut juga. Alhamdulillah bisa lolos dan bisa dilantik, dan hari ini bisa berjuang untuk aspirasi konstituen saya. Oh, oke. Nah, setelah kan sempat dapat kabar Mas Tommy ini maju untuk ketiga kalinya nih. Kedua, Kedua ya? Oh ini kali. kedua kalinya. Ya, Nah, ada misi besar atau mimpi besar apa sih Mas Tommy sampai akhirnya nggak kapok gitu loh untuk pertama gagal, terus yang kedua mencalonkan diri lagi. ya, saya pikir ini yang pertama adalah bagian dari jalan hidup yang sudah tertulis, sepertinya seperti itu. Karena kalau tidak mungkin saya kemarin bisa lolos. Yang kedua, misinya yang paling besar ya kemarin itu adalah mengenai masalah olahraga. Akan tetapi dalam perjalanannya, setelah berkeliling dapil dan lain sebagainya, sebenarnya masih banyak masalah-masalah urgent yang harus diperjuangkan. Aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bogor itu sendiri gitu. Contohnya masalah fasilitas kesehatan, infrastruktur yang masih pembangunannya belum merata sampai ke pelosok-pelosok seperti itu. Terus juga masih ada daerah-daerah yang terisolir, kalau siang listriknya menyala, kalau malam dayanya turun. Terus juga masih banyak lagi hal-hal yang bisa digali di sana. Artinya jadi bercabang gitu loh. Tapi tetap tujuan utama saya mengenai masalah olahraga, ingin supaya pembinaannya lebih baik, penggunaan sport science itu diwajibkan dalam pembinaan di Indonesia. Terus juga ada APBN itu menyiapkan dana khusus pembinaan. Jadi tidak mesti mungkin Kemenpora yang akan mengatur itu, tapi ada dana khusus kayak dana desa lah misalkan. Dana desa itu kan di Kementerian Desa, tapi aslinya kan ditransfer langsung dari pusat ke daerah seperti itu kepalanya. Pinginnya seperti itu tetap akan saya tumpahkan ke fraksi tetap gitu. Dan juga aspirasi-aspirasi yang tadi itu masih banyak perlu dibantu masyarakat di Kabupaten Bogor. Berarti alasan dasarnya karena ingin olahraga ya, info concern di olahraga ya Mas. Iya, kemarin seperti itu. Sampai akhirnya melepas status artis Indonesia ini Sebenarnya berat nggak sih Mas? Berat nggak sih Mas sampai akhirnya melepas status gini, itu? kalau menurut saya ya, status artis itu tidak akan pernah lepas sampai kapanpun. Oke. Karena dunia artis itu udah seperti ibu kandung yang melahirkan saya. Contoh misalkan Mas Deddy Yusuf sudah berapa lama vakum, berapa periode menjadi politisi, tapi tetap aja ketika ada pemberitaan masuk tetap sebagai artis yang lolos ke parlemen kan. Jadi kalau menurut saya status itu tidak akan pernah hilang, karena itu adalah background saya. Seperti Mas backgroundnya wartawan, seperti yang lain backgroundnya bisnis dan lain sebagainya, aktivis gitu. Jadi menurut saya tidak meninggalkan status itu gitu. Tapi setelah dilantik nih Mas, sempat ada perubahan panggilan dari teman-teman dekat kan, wah Pak Dewan, Pak Dewan. Iya. itu merasa terjadi. itu merasa maksudnya merasa risih atau merasa bangga tuh seperti apa sih Mas? Biasa-biasa aja sih, bahkan sering dijadiin candaan sama teman-teman saya. Ya saya bilang itu proses yang natural aja, terus juga nggak perlu saya tanggapin berlebihan. Ya ada yang memang menghormati saya sebagai dewan, ada juga yang biasa-biasa aja, kayak biasa aja gitu, kayak saya bukan dewan gitu. Jadi buat saya nggak menanggapi hal tersebut terlalu berlebihan. Oke. Nah, sudah ada penentuan komisi belum sih Mas dari Belum, fraksi? masih terus negosiasi. Tapi Jadi deg-degan nggak sih Mas? deg-degan karena pada saat asesmen kan kita
maunya di komisi ini, apakah dikabulkan oleh fraksi atau juga ini ya kita belum tahu. Tapi kepinginannya Mas Tommy sendiri di komisi Kalau berapa? nggak di 10, di 6. Oke, kalau misalkan nggak terwujud nih antara komisi 10 dan 6, mungkin beban nggak sih? Enggak, tetap bekerja dengan baik lah. Berarti Tetap bekerja dengan baik, berarti itu sudah takdirnya saya ditugaskan di komisi tersebut. Ya saya harus cepat menguasai isu dan menyesuaikan diri. proses pembelajarannya berarti susah nggak sih Mas untuk proses pembelajaran, kan beda komisi kan beda pembahasan gitu. Pasti, tapi kan saya merasa bersyukur dulu itu harus cepat beradaptasi dalam karakter sinetron gitu ya. Meskipun ini konteksnya berbeda nih. Ini konteksnya serius, negara, solusi gitu. Tapi kan paling tidak hal seperti itu akan berpengaruh sama saya ketika saya cepat beradaptasi. Berarti menikmati alurnya sama kayak kerja di sinetron berarti Mas. Ya harus seperti itu. Setiap pekerjaan harus kita nikmati. Karena kalau tidak nanti malah jadi bahaya kan, jadi boring lah, jadi segala macam. Mas Tommy kan sempat tadi bilang konsen di olahraga gitu. Iya. Sementara sebelumnya sempat menjadi staf khusus di Kemenpora. Betul. Apa kurang puas Mas di situ sampai akhirnya lari ke DPR? Justru itu lanjutan. Oh, oke. Jadi perjuangan, kekurangan-kekurangan itu yang saya lihat. Gitu loh. Saya kan rapat dengan Bappenas, kita menentukan output dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Ini harus juara sekian tahun ini harus gini, harus gini. Tapi kan itu hasil. Iya kan? Terus prosesnya gimana? Iya kan? Bagaimana cara ini? Memang Kemenpora yang melakukan sebagai kementeriannya, tapi kita kan harus bantu dengan regulasi misalkan hal itu belum tersentuh. Contoh misalkan, kenapa saya bilang dana olahraga itu perlu diperhatikan? Pemerintah itu punya yang namanya PPLP, PPLPD. Itu asupan atlet pelajar per harinya aja anggaplah harusnya 200.000, kita masih memenuhi setengahnya, bahkan kurang, masih 40%. 200.000 masih terpenuhi 75.000 misalkan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kan olahraga itu butuh gizi, butuh makanan, nutrisi yang baik. Kemudian secara teknologi masih banyak kita asumsi manual, tidak dikelola secara teknologi. Ini seperti ini cara ngelatihnya, dia cocoknya pelari pendek, dia cocoknya pelari panjang, tapi bukan dengan asumsi gitu loh, tapi dengan benar-benar kajian dan analisa yang baik sehingga dia benar-benar bisa jadi atlet yang maksimal dalam setiap kompetisi dan kejuaraan. Nah, kita belum sampai sedetail itu. Alasannya rumah sakitnya belum banyak yang punya sport science, ya kan, dokternya pun juga terbatas. Terus kita punya politeknik olahraga Indonesia pun juga belum maksimal. Jadi menurut saya itu lanjutan gitu. Oke, berarti berapa pengalaman di staf khusus menjadi modal di sini berarti ya Mas? Ya isu itu yang akan saya bawa gitu, di fraksi.